Untuk rangkaian ini perlu kita perhatikan, kita harus tahu aki, simbolnya plus dan minus. Kemudian di sini saya pasang dua fuse atau sekring. Ini untuk sekring lampu kepala dan ini adalah sekring lampu kota. Kemudian yang atas ini adalah saklar kombinasi atau saklar yang kita putar di kendaraan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Pak Dedeni. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara merangkai kelistrikan untuk lampu kepala atau headlamp dan lampu kota. Langsung saja. Pada mobil tentunya memiliki dua buah lampu kepala di depan, kiri dan kanan. Sedangkan lampu kota pada mobil biasanya ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang. Saya tulis saja di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Ya, 1, 2, 3, 4 lampu kota dan lampu kepalanya ada 2, kiri dan kanan, 1 dan 2. Pada sebuah rangkaian kelistrikan untuk sistem penerangan lampu kepala dan kota, kita bisa merangkai secara pengendali negatif dan merangkai dengan cara pengendali positif. Nah, di depan ini adalah sebuah rangkaian yang sudah saya buat. Ini adalah rangkaian lampu kepala dan kota pengendali negatif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saklar kombinasi, ya, pada saklar kombinasi atau saklar switch kombinasi, ini yang masuk adalah dari negatif aki. Jadi yang kita kontrol atau yang kita putus dan hubungkan lewat saklar kombinasi adalah negatif dari aki sendiri, bukan positif. Ya, kita perhatikan adalah negatif. Ada 6 buah saklar, ada 7 buah saklar pada saklar kombinasi untuk lampu kepala dan kota. Yang kiri ini, yang bawah EL TH ini adalah saklar kombinasi untuk lampu kota EL-TH. Sedangkan ED, HL, HU, HF yang berjumlah 4 ini adalah saklar kombinasinya atau terminal dari lampu kepala. Saya ulangi. Pada saklar kombinasi untuk lampu kota ada 3 terminal, yaitu EL, TH. Sedangkan pada lampu kepala ada 4, ED, HL, HU, HF. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Tentunya kita melalui identifikasi saklar terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke rangkaian, kita harus bisa mengidentifikasi saklar. Nah, EL berarti ini adalah innya ya, inputnya ya. ED juga inputnya. Kalau EL berarti inputnya kota, ED ini adalah inputnya dari sini untuk kepala. Sedangkan T ini untuk tile atau lampu kotanya sendiri. Sedangkan H ini karena ketika kita posisi saklar lampu dekat, lampu kota kan harus nyala, maka H ini juga ada hubungannya dengan terminal pada saklar kombinasi lampu kepala. HL sendiri ini adalah untuk terminal lampu low atau dekat, kepala dekat. HU adalah untuk kepala jauh. Sedangkan HF adalah untuk flash atau dim. Ya, saya ulangi.
HF untuk dimmer, HU untuk jauh, ini kode ya, HL untuk kepala dekat, ED ini inputnya di sini. H ini di lampu kota, karena ketika kita posisi lampu dekat tentu kota harus nyala juga. Kemudian T ini tile khusus untuk lampu kota, EL nya adalah input pada lampu kota. Saya ulangi lagi, yang dikendalikan adalah negatif. Untuk lampu kepala sendiri ada dua, kanan dan kiri. Pada lampu kepala tentunya kalau kita halogen ada tiga terminal atau tiga pin ya, 3 pin pada lampunya itu. Ini saya kasih kode 56, 56A, 56B. 56A ini untuk jarak dekat, 56B ini untuk jarak jauh. Jadi yang ini kita anggap saja ini adalah inputnya. Kemudian yang satunya lagi sama, karena ada 3 pin, 56A dekat, 56B jauh, yang ini inputnya. Kemudian untuk lampu kota juga ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan relay kita butuh 2 relay, 1 relay untuk mengendalikan lampu kepala, ini relay ada 4 terminal, 30, 85, 86, 87. Dan untuk lampu kota kita juga harus melalui relay. Ini relay lampu kotanya 30, 85, 86, 87. Ya, saya ulangi, ini untuk relay lampu kepala kita cukup butuh 1 relay, dan ini relay untuk lampu kota juga 1. Nah, bagaimana sekarang kita merangkainya? Mari kita perhatikan bersama. Sekarang kita rangkai, kita harus siapkan kabel juga. Kita mulai dari negatif aki ya. Negatif aki kita masukkan ke saklar kombinasi lewat EL yang akan kita jumper dengan ED. Kemudian H ya, H kita jumper dengan HF. Nah, kita hubungkan EL, kita hubungkan dengan ED, H kita hubungkan dengan HF lewat jalur negatif. Kemudian untuk yang H, karena kita mau ke lampu kepala terlebih dahulu, H kita hubungkan ke terminal 86 relay. Sedangkan 85 dan 30 kita jumper, kita kasih kabel, dan kemudian kita hubungkan ke fuse lalu ke positif aki. Dan 87 kita teruskan ke 56 ya. Kemudian yang HL karena kita mau menghidupkan yang low, HL kita tarik, kasih kabel, kasih ke 56A, dan kita jumper juga yang 56A ini, jadikan satu. Untuk HU lampu jauh sama, saklar lampu jauh atau terminal lampu jauh kita kasihkan ke 56B, kita jumper juga. Sedangkan 56 kita ambil dari 87 ya. Kalau sudah seperti ini lampu kepala akan bekerja. Yang belum adalah T ya, T ini harus kita dapatkan relay, yaitu langsung ke 86. Dan untuk mengaktifkan relay kita harus butuh arus dari aki. Ambil dari fuse 85 sama 30 di jumper, kemudian 87 kita ke positif lampu ya. Kemudian kita jumper tiap positif lampu karena ada 4 lampu.
dan negatif lampu kita dapatkan negatif aki. Negatif lampu kita dapatkan negatif aki. Nah, dengan seperti ini rangkaian akan bekerja. Jadi intinya kita harus menghidupkan relay terlebih dahulu, yaitu relay lampu kepala maupun relay lampu kota. Paling mudah adalah kita jumper dulu 30/85. Intinya 30/85 harus dapat positif aki. 87 itu kita ke input lampu, sedangkan 86 kuncinya adalah ke saklar. Ya, untuk lampu kepala 86 kita dapatkan H yang kita jumper dengan HF. Untuk kota saklar 86 atau relay 86 kita dapatkan T. Input harus dapat negatif. Ini EL sama ED kita jumper, kita dapatkan negatif aki. Jadi negatifnya lampu ini, kenapa lampu ini bisa menyala? Karena dari saklar ya, ini ya, kita dapat 87 ini inputnya. Ya. Jadi ketika kita posisikan lampu dekat, maka kita posisikan HL atau lampu dekat, maka 56A akan bekerja. HU 56B akan bekerja. Kalau satu lampu bekerja karena kita jumper, misalnya 56A ini kita jumper, lihat nih ya, 56A kita jumper dengan 56A2, 6A1 kita jumper 56A2, otomatis akan menyala. Biasanya kalau rangkaian pengendali positif 56A ini dapat arus positif, tapi karena pengendali negatif 56A tentunya dikendalikan langsung oleh saklar, karena di saklar kita kendalikan negatif, berarti 56A ini negatif, 56B negatif. Positifnya dari mana? Positifnya dari 56 yang diambil dari relay. Pengendali negatif itu berarti untuk lampu kepala ya, lampu kepala itu kita kendalikan secara negatif. Ya, lihat ini 56A dapat HL. Nah, saklar. Nah, saklar kombinasi ini yang kita putus dan kita hubungkan adalah negatif aki. Untuk yang di kota, lampu kota itu karena simpel, lihat perhatikan ini. Ya. 30/85 kita jumper, dapatkan arus positif dari aki. Kemudian lihat ini dari T ini ya, T ini masuk ke 86. Nah, karena ada 4 lampu, setiap lampu tentu dapat massa, dan kita hubungkan saja salah satu relay, salah satu lampu ke relay, kemudian tinggal kita jumper, dan otomatis ketika kita posisi saklar lampu tel atau lampu kota nyala, keempat lampu akan menyala. Nah, ketika kita posisikan lampu dekat, maka lampu kota akan menyala dan lampu kepala dekat akan menyala. Dan ketika kita posisikan jauh, maka 56B akan bekerja, lampu jauh akan menyala. Ketika kita posisi flash, sama juga ya, flash, nanti lampu flash juga akan ikut bekerja atau lampu dim bekerja. Jadi rangkaiannya seperti ini ya, ini saya buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Kalau teman-teman mau menambahkan sekring, menambahkan relay dan lain sebagainya, silahkan, tapi ini saya buat sesimpel mungkin dan mudah untuk diterapkan atau diaplikasikan. Untuk lain waktu akan saya buatkan rangkaian lampu kepala pengendali positif. Jadi yang dikendalikan ke saklar kombinasi ini adalah arus positif. Lebih amankah mana untuk pengendali negatif dan positif? Ya, saya rasa semuanya aman, tapi saya lebih suka yang pengendali negatif. Jadi di saklar usianya biasanya lebih lama. Nah, adapun fungsi relay sendiri di sini adalah untuk mengamankan saklar. Ya, kalau kita sudah ada relay, saklar usianya juga cukup panjang. Sedangkan ada fuse sendiri, fuse berfungsi untuk
pengaman kelistrikan. Kalau suatu waktu terjadi korsleting maka fuse akan putus. Daripada kita mengganti komponen seperti lampu, saklar dan lainnya, fuse lebih murah untuk diganti. Jadi jangan sampai teman-teman lupa atau tidak memasang fuse. Dan sesuaikan untuk fuse, sesuaikan ukurannya. Di video sebelumnya saya juga sudah buat cara baca kode fuse dan jangan sampai mengganti fuse di atas ukurannya. Misalnya kalau 10 ampere ya diganti 10 ampere. Ya, cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada saran ataupun masukan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.